kami diberikan tanggungan beban yang kami tidak mampu ya Rasulullah. Mereka memaham ayat itu tadi ada tuntutan dan ada hitungan apa yang terjadi di dalam hati. Padahal kan kalau aslinya niat baik dapat pahala, niat buruk belum, kecuali dilakukan dulu. Nah, sahabat tidak, pokoknya asal terniat dalam hati, buruk baik ada hitungan. Lalu kata Nabi, kalian ini mau menuruti Bani Israel kah? Yang mendengar firman Allah mengatakan iya tapi tidak taat. Kata Nabi, apa yang difirmankan oleh Allah, bilang saja kami mendengar dan kami taat. Tetapi kita memohon kepada Allah yang kita tidak mampu, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini asbab atau sebab turunnya ayat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min Rabbi wal mu'minun. Rasulullah beriman dengan apa yang turun kepada beliau dan orang-orang mukmin. Wal mu'minuna kullun amana billah, dan orang-orang mukmin mereka semua beriman kepada Allah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, mereka beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, bahkan orang mukmin itu imannya kepada setiap para nabi dan rasul tidak membeda-bedakan, semua diimani. Berbeda dengan kaum sebelah Nasara, itunya beriman dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad tidak beriman. Kita enggak, kita beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Adam, dan seterusnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka mengatakan ya Rabb, kami mendengar dan kami taat. Cuman ghufranaka ay nas'aluka ghufranak, kami memohon ampunan engkau. Wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali Allah lapangkan. Memang tidak ada beban, cuman laha ma kasabat, yang baik dapat pahala, wa 'alaiha maktasabat, dosa yang dilakukan juga ada balasan. Rabbana la tu'akhidna id nasina aw akhtana, itu wirid kita habis sembahyang. Rabbana la tu'akhidna id nasina aw akhtana, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan dituntut kami, in nasina aw akhtana, kalau kami lupa atau kami keliru, mohon dimaafkan, mohon diampuni. Itu doanya. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan bebankan kepada kami sebagaimana beban kepada orang-orang sebelum kami. Umat-umat terdahulu syariatnya itu berat, beda dengan syariatnya umat Rasulullah. Umat Nabi terdahulu itu kalau kena najis di baju, umpamanya nih menggendong anak kencing bekamih di baju, itu tidak bisa dicuci, potong bajunya, potong bajunya. Nah, itu jadi susah orang umat-umat terdahulu itu. Makanya Bani Israel itu tidak mampu dia menjalankan syariatnya Nabi Musa, itu tidak kuat. Nah, itu lalu berdoa umat Rasulullah, Rabbana la tahmil wa la tahmil alaina, jangan bebankan kami beban sebagaimana engkau membebankan kepada umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, jangan pikulkan kepada sesuatu yang kami tidak mampu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya Allah maafkan kami, ampuni kami, beri kami rahmat. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, engkau Tuhan kami, tolongi kami atas orang-orang kafir, baik dalam berperang dan sebagainya. Ini ayat menceritakan tentang mereka dan doa yang mereka panjatkan, bi alla yu'akhiduhum bin nisyan wal khata wa alla yuhmala alaihim al israr ila akhiri ma ukhbira anhum fastajaba lahum. Nah, doa yang tadi
umat Rasulullah yang berdoa. Sahabat-sahabat tadi itu berdoa, jangan bebankan ya Allah, kami tidak mampu sebagaimana beban yang Engkau berikan kepada umat terdahulu. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj. Itu dapat jawaban dari Allah dan diberikan keringanan dan diberikan kemudahan dan diangkat kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu katsira. Oleh karena itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Itu. Wa bayyana dzalika alaihi salam, itu dijelaskan oleh Nabi kita, tujuwi zadi an ummati al khata' wan nisyan, dimaafkan bagiku dan bagi umatku. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Al khata' wan nisyan, salah dan lupa. Orang keliru kayak apa yo? Bukan sengaja, itu nah keliru. Atau orang lupa. Itu orang lupa itu tidak dapat dosa. Bulan puasa tuh nah. Bulan puasa seharian kan, kenapa tidur seranjang dengan ini tiba-tiba bangun jadi satu? Batalkah puasanya? Enggak, nyeneng aja. Itu namanya rezeki nomplok. Tahu aja penafsuan, kenapa tidur sekamar, tidur seranjang. Bulan puasa ini lain satu selera kan, lapar luar dalam. Itu kebiasaan bangun subuh masak air bikin kopi terus cepus sebatang. Bulan puasa khilaf, khata, nisyan, lupa. Nah, itu semua kata Nabi, tujuh wizali wa an ummati, aku dimaafkan, umatku juga dimaafkan. Itu tidak ada beban, tidak ada tuntutan, tidak ada hitungan di hadapan Allah. Tapi jangan tiap hari hilapnya itu, tiap hari itu lain hilapnya, hilapan namanya itu. Ini besok lupa lagi, guru. Nah itu nggak bisa. Wa mastukrihu an alaih, dan setiap perbuatan yang mereka dipaksa. Jadi ada perbuatan yang tidak mampu, cuman dipaksa. Ada orang dicegoki minuman keras, dipaksa minum, enggak, kalau enggak minum aku bunuh. Kalau dibuka mulutnya dipaksa minum, akhirnya masuk khamarnya, mabuk. Nah, itu mabuknya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma haddatsu bihi anfusahum. Nah, ini yang kita maksud dari permintaan sahabat kepada Rasulullah tadi, dan apa yang mereka bisikkan di dalam hati. Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu wa lam ya'malu. Yang tersirat di dalam hati ini jenis keburukan apa saja, selama tidak diucapkan dan tidak diperbuat, maka tidak menjadi dosa. Cuma tidak bagus bang berniat di dalam hati yang buruk-buruk kan. Bagus di hati itu ya sama-sama gratis gretek, cuman siritan hati itu kita latih, kita biasakan yang bagus-bagus, jangan dibiarkan yang buruk-buruk tuh nah. Melihat kawan lambat terus ya. Cuma dalam hati aja itu. Melihat orang tidak pernah ke masjid, pukul ini rumah para masjid, tidak pernah ke masjid. Itu. Jangan dicaci maki, biasakan hati kita, jangan membicarakan yang buruk-buruknya tadi. Tetap yang bagus-bagus, mudah-mudahan ya. Itu kita bicara minggu lalu. Kemudian sambungan ayat, kan bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, itu 2 minggu baru sampai situ kita bicaranya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian sambungan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Ini kalau orang tidak belajar tafsir, memaknai harfiah aja, buka Quran ada terjemahan, luput bacaannya, bingung dia. Apa caranya mati Islam? Nah, sementara mati itu kan ditakdirkan Allah, sudah ada aturannya.
Nah, amrun minhu subhanahu wa ta'ala bil maut 'alal Islam. Ini ayat perintah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan berislam, dalam keadaan iman dan Islam. Wa huwa Islam dinullah. Islam itu agama Allah, alladzi akhbara bihi fi kitabihi annahu ad-dinu 'indah. Itu Islam adalah agama yang telah dikhabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa agama yang agama sempurna adalah agama Islam. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwah. Tidak ada agama selain agama Islam yang diterima oleh Allah. Wa annahu ad-dinu alladzi radhiyallahu wa li rasulih wa li ibadihil mu'minin. Hanya satu-satunya agama yang dapat ridha Allah, ridha Rasulullah, dan ridha orang mukmin, seluruh orang mukmin. Nah, itu. Jadi kalau mengatakan semua agama sama, tidak, Islam. Itu. Mana dalilnya? Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang sesungguhnya itu di sisi Allah adalah Islam. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang mengharap, menginginkan, mencari selain Islam berupa agama, falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau terdapat agama bagus menurut dia selain Islam, ada agama apakah itu? Wallahu alam, bagus ini katanya. Nah, lalu kata Allah Ta'ala, falan yuqbal, tidak diterima agamanya. Pokoknya agama Allah, agama Rasulullah, agama orang mukmin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat rugi bujur orang itu memilih selain Islam. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kami sempurnakan bagi kamu agama kamu dan kami cocokkan atas kamu nikmatku dan aku ridho kepada kalian Islam sebagai agama. Ya, apa keterangannya? Walaysa yaqdirul insan ala an yumita nafsahu alal Islam. Kata Imamul Haddad, kan tadi ada perintah jangan mati, jangan wafat, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Enggak ada yang mampu manusia ini menentukan hidup mati dalam keadaan Islam. Walaysa yaqdiru, tidak mampu ala an yubita nafsah, mematikan dirinya dalam keadaan Islam, tidak bisa. Walakin, tetapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalik, ada jalan dibikinkan Allah supaya kita umat Rasulullah ini matinya dalam keadaan iman Islam. Kalau kita menentukan pilihan, tidak bisa. Aku pasti mati dalam keadaan Islam, tidak bisa. Kita tidak tahu akhir hayat, tidak tahu. Nah, cuman kata Imamul Haddad, kita ini sudah dibikinkan jalan, ada jalan. Idza akhadha bihi kana qad utiya billadhi wa'adahu wa imtathala ma amarah. Kalau dia menunaikan kewajiban dan melaksanakan apa yang diperintah kepada dia, wa huwa an yakhtaral mauta 'alal Islam, maka orang itu dianggap memilih mati dalam keadaan Islam. Paham? Gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan pilihan kita mati pasti dalam keadaan Islam. Tidak, cuman ada jalan. Jalan itu kalau dilaksanakan sesuai perintah, maka orang itu dianggap memilih mati dalam keadaan Islam. Sesuai dengan hadis Nabi, al-maut ala ma asha alaih, orang itu meninggal atas kebiasaan hidupnya. Itu. Wa yuhibbu wa yatamannah wa ya'zimu alaih, berarti dia cinta akan wafat dalam keadaan Islam dan bercita-cita akan mati dalam keadaan Islam dan menginginkan harapan akhir hayat dalam keadaan Islam. Apa tadi kuncinya? Jalankan perintah Allah. Nah, itu tadi, jalankan perintah Allah. Positif itu sudah kata Imamul Haddad, ini orang dianggap orang yang memilih pilihan akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok ini.
bisa melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Wa yukrahul maut ala ghairihi minal adyan, dan sangat dibenci dan Allah tidak suka juga orang mati dalam keadaan tidak Islam tadi. Wala yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan min Allah an yatawaffahu musliman. Nah, ini perlu dicatat. Jadi amalan husnul khotimah, mati dalam keadaan mukmin muslim, satu, amalkan, jalankan perintah Allah melalui Sayyidina Muhammad. Satu, itu orang kata Imam Al-Haddad sudah memilih pilihan akhir hayat dalam keadaan Islam. Jadi kita bisa menghitung-hitung di situ sudah. Dua, jalannya dia selalu berdoa. Nah, selain praktek mengamalkan, dua amalannya jangan lupa doa. Doanya mutadarrian, khusyuk, tunduk, mengharap serius minallah an yatawaffahu musliman, kepada Allah supaya dia wafat dalam keadaan Islam. Jadi dua rumus mudah-mudahan kita termasuk di sini mati dalam keadaan Islam lah, Bro. Yang kedua ini jangan lupa berdoa, minta kepada Allah dengan khusyuk, mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan Islam. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin, kata Imam Ali Al-Habsyi, seperti itu. Kalau engkau mau matikan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Satu. Kemudian wabidzalika wasafallahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub alaihi assalam. Demikian itu Allah mensifatkan para nabi dan orang-orang saleh daripada hambanya. Allah mengkhabarkan tentang Nabi Yusuf. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu an Yusuf bin Ya'qub. Ya, bujur. Jadi Allah bercerita kepada kita, menunjukkan satu ayat tentang keadaan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya doa, anta waliyyi, ya Allah engkau waliku fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu tawaffani muslimah, matikan aku ya Allah. Nabi Yusuf nih sekelas Nabi Yusuf, nabi dan rasul kekasih Allah, masih meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan muslim. Tawaffani muslimah, wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam. Ini penting, di akhir hayat ini penting, sudah penentuan kita. Wa alhiqni bis salihin, dan jangan jauhkan aku dari orang soleh. Kumpulkan ya Allah aku dengan orang-orang soleh. Itu satu contoh di dalam Al-Quran, doa Nabi Yusuf. Wa anis saharati, kalau sihirah saharati, haitsu amanu, ada tukang sihir, dia sudah beriman. Tukang sihir ini kan apa namanya, tukang sihir itu termasuk dosa besar, minal kabair, termasuk durhaka dengan orang tua, zina, makan riba. Ini kan dosa-dosa besar semua nih. Nah, tukang sihir masuk di situ. Nah, cuman tukang sihir ini dapat taufik hidayah dari Allah sehingga beriman kepada Allah. Stop dari perbuatan sihir. Di zaman Fir'aun, dia dapat ancaman dari Fir'aun.
kalau kau masih beriman kepada Allah, kusiksa. Ada tukang sihir di zaman Fir'aun. Lalu si tukang sihir ini berdoa kepada Allah, yang beriman kepada Allah, tukang sihirnya, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, itu wa tawaffana muslimin, wa tawaffana muslimin, minta matikan masih dalam keadaan jadikan aku orang yang sabar dan matikan aku dalam keadaan muslim. Kan ini diancam oleh Fir'aun, disakiti, disiksa, lalu berdoa kepada Allah, tapi ujung-ujungnya tetap minta mati dalam keadaan Islam. Ini dua kisah sudah ya. Itu dua cerita yang dicontohkan Allah tentang orang yang mengharap. Kan kita ini ada perintah nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ajalannya satu, taat, dua, doa. Ini contoh-contoh berdoa. Lagi wahakallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam. Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim annahu awsa banih. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Nabi Ibrahim ini punya anak 8. Ada yang dari Siti Hajar, itu Nabi Ismail. Ada yang dari Siti Sarah, itu yang korosnya Nabi Ishak. Wasiat Nabi Ibrahim kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, dan wasiat Nabi Yakub ketika berwasiat kepada anak-anaknya bil maut alal Islam, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kalimahnya? Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Berwasiat Nabi Ibrahim, berwasiat Nabi Yaqub. Ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, Allah telah memilihkan kalian agama Islam, dan jangan mati kecuali agama Islam tadi. Ini kita ini sudah diberikan Allah agama agung, agama mulia, agama Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dalam keadaan Islam. Guru Sekumpul Allah yarham itu yang rancak disampaikan oleh guru Mu'ad, ya, oleh guru Mu'az. Mudah-mudahan kita husnul khotimah, kata beliau. Amaliyahnya bangun tidur belum ngapa-ngapain lagi. Kalau ada siwak, bangun tidur itu siwak, baru duduk mengingat, alhamdulillah aku diberikan nikmat iman Islam. Bangun tidur, alhamdulillah aku diberikan Allah nikmat iman Islam. Kita ini diberikan nikmat iman Islam. Kemudian alhamdulillah aku dijadikan umat nabi terbaik, Nabi Muhammad. Ini diingat nih. Kemudian alhamdulillah aku diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal. Kita ini ada rezeki, masih alhamdulillah dapat, masih ada aja tuh, wadah makan tuh ada. Nah, kemudian yang keempat, alhamdulillah aibku ditutupi oleh Allah. Aib keburukan kita nih, banyak keburukan kita nih ditutupi oleh Allah. Nah, amalkan ini, bangun tidur, insya Allah matinya husnul khotimah. Itu 4 macam amalan, tak repot-repot, bangun tidur aja. Ingat, tapi yang diingat ini nikmat Allah. Itu nah. Memang yang kita lihat nikmat, tapi yang memberi nikmat Allah tadi itu. Itu salah satu amaliyah dari guru-guru kita. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Selevel guru Sekumpul itu muridnya jutaan, itu doanya Allahumma inna nasluka husnul khotimah, tidak pernah perai. Ada doa yang kita bagikan kemarin di kertas itu jangan ditinggal. Allahumma inna nasluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khotimah.
Nah, itu setiap hari dibaca, mudah-mudahan bisa itu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Inna nas'aluka taubah, ya Allah terima taubat, wal maghfirah ampuni dosa, wat taufik minta taufik hidayah. Ya, taufik hidayah ini penting biar alim, kok taufik hidayah tidak dapat. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu begaan rumah, begaan dengan masjid, begaan dengan majlis, dibawai, diambil, dijemput, dikabari, di WA, ya tidak datang juga. Hidayah taufiknya tidak ada. Itu tadi. Jadi minta taufik hidayah kepada Allah, minta taufik dan hidayah. Nah, istiqomah pulang. Ketika sudah mampu melakukan itu, minta lagi, continue istiqomah husnul khatimah. Kemudian kita lanjut. Wa 'alal insan al-ijtihadu fi hifdzi islamih wa taqwiyatihi bi fi'li ma amara Allah bihi min ta'atillah. Nah, oleh karena itu kita semua dianjurkan untuk bersungguh-sungguh memelihara nikmat iman Islam yang ada dalam jiwa kita tadi. Dipelihara jiwa iman itu tadi itu. Islam dipelihara. Nah, itu. Seperti apa? Bi fi'li ma amarallah bihi min ta'atillah, dengan memperbuat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mudayyi', nah ini penting kita ketahui, orang yang mensia-siakan li awamirillah, terhadap syariat Allah, terhadap perintah Allah, muta'arridun lil maut ala ghairil Islam, berarti dia menentang hidupnya minta diakhiri dalam keadaan tidak Islam. Itu na'udzubillahi min dzalik. Orang yang mensia-siakan perintah sampai waktu adzan santai, masih sekakmat, masih semesan, masih berlarian sampai adzan, belum juga lagi mandi, sampai pupus wirid, belum lagi masuk kamar mandi, masih gulang-galik, cuek dengan perintah Allah. Cuek, mudayyi', ini orang dianggap mensia-siakan perintah Allah. Orang seperti ini muta'arrid. Muta'arrid itu apa yuk? Asal kata tuh bernikah. Nah itu nah, muta'arrid. Dia menjerumuskan dirinya agar mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatih bihaqqid din wa 'alal istighfaf bih. Karena yang demikian itu cuek dengan perintah tadi itu, cuek dengan agama. Apa? Enggak heran-heran, tidak heran-heran dengan perintah itu tadi. Itu apa yuk? Istihanah itu meremehkan. Kita punya anak buah 10 anak buah. Pagi-pagi apel ya. Habis itu angkat barang. Habis itu jalan ke sebongkok. Nah, itu 5 yang ngikutin, 5 yang merokokan aja. Santai. Cuek gitu. Ini orang ngolok namanya dengan bos. Ngolok, istihanah namanya itu. Kalau sekali-sekali mungkin kita maafkan. Ini sifat manusia ya. Pun sampai sebulanan gaji jalan, potong ini itu, bebas tugas sudah kan. Nah, itu. Berarti orang ini tidak patuh, tidak tunduk terhadap orang yang memerintah. Gini nih bahasanya nih, orang menganggap enteng dengan perintah sholat, buktinya dia tidak sholat, jelas ini ya, buktinya dia tidak sholat, terus-terusan tidak sholat, berarti dia mengolok-olok. Ini bahasanya Imamul Haddad, istighfar, menganggap enteng terhadap orang yang memerintah sholat tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu
Nah, orang seperti ini dianggap orang yang menyerahkan dirinya mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selamat mati husnul khatimah. Falyahdaril muslim min dzalika ghayatal hadar. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, kata Imamul Haddad, ayo sungguh-sungguh jaga ini, jaga iman, jaga Islam. Jangan sampai hancur iman dan Islam kita. Ghayatal hadar, hati-hati dengan perintah Allah. Apalagi sampai keluar ucapan apa itu sembahyang, apa itu puasa melapari perut, apa itu sembahyang menyakiti badan, apa itu sedekah menghabisi duit. Itu saat itu juga dia sudah bukan Islam, bukan menunggu akhir hayat. Saat itu juga dia sudah keluar daripada Islam. Ya, saat itu juga sudah murtad, sudah keluar daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa alaihi aidan an yujanibal ma'asi wal atham fa innaha tud'ibul Islam wa tuhinuh wa tuzalzilu qawaidah wa tu'arriduh lil salbi 'indal maut. Hendaklah seseorang menjauhi kemaksiatan dan dosa. Kita nih mudah-mudahan bisa jangan melakukan maksiat dan dosa. Kenapa maksiat dan dosa itu tud'iful Islam? Ternyata Islam itu bisa lemah dengan melakukan maksiat. Jadi orang melakukan maksiat dianggap melemahkan Islam yang ada pada dirinya tadi. Wa tuhinuh sama. Wa tuzalzilu qawaidah, dan menggoyang pondasi Islam. Wa tu'arridu lis-salbi 'indal maut, sama kayak tadi, dan juga menyebabkan hilangnya iman. Menyebabkan hilangnya iman. Kama waqa'a dzalika wal 'iyadu billah li katsirin minal masalibin laha wal musirrin 'alaiha. Sebagaimana sudah terjadi, dan kita berlindung kepada Allah bagi kebanyakan orang-orang yang melakukan hal yang demikian itu. Fi qouli ta'ala, "Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian adalah akibat dari orang yang berbuat maksiat. As-su'a itu lawannya al-husna. Kalau al-husna surga, as-su'a jahannam. Jadi akibat orang yang berbuat maksiat, kata Allah dalam Al-Quran, itu dapat adab an kadzdzabu bi ayatillah. Buktinya dia mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dia mengolok-olok dengan perintah Allah. Mengolok-olok, umuran malas saja mas sembahyang. Nah, itu ini ngolok namanya, kata Allah Taala, yastahzi'un. Orang ini ngolok. Itu. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayah kita, keluarga kita, semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan kita mudah-mudahan diberikan taufik hidayah. Jelas, ayatnya jelas, orang melanggar hukum Allah, maksiat dan sebagainya, itu dianggap as-su'a. As-su'a khobar kana. Akibat dari melanggar hukum Allah, as-su'a, dia dapat azab Allah. Yang bilang Allah sendiri. An kadzdzabu bi ayatillah, dia mendustakan dengan firman-firman Allah, dan dia mengolok-olok dengan perintah Allah. Ma yadullu ala dzalik fata'ammal. Yang demikian itu menunjukkan atas keadaan bahwa dia terus-terusan melanggar. Oleh karena itu pikirkanlah.
Wa khudh nafsaka bimtithali awamirillah wa jitnabi maharimih wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ila Allah min. Oleh karena itu kita kembali diingatkan, ayo jaga diri kita dengan menjalankan perintah Allah. Ini kita yang mengatur, kita yang ngatur. Mudah-mudahan berkat kumpul dengan orang soleh, berkumpul di majlis, di masjid, Allah kuatkan iman kita, Allah berikan taufik hidayah kita. Mudah-mudahan rajin itu menjalankan perintah Allah. Imtithali awamirillah wa jitinabi maharimih. Perintah jalankan, jauhi larangan. Kalau memang terjadi sesuatu sehingga orang itu melanggar hukum Allah, fatub ilallahi min, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Wahdar kullal hadri minal israr alaih, jangan sampai terus-terusan maksiat kepada Allah. Wala tazal sa'ilan minallahi husnul khatimah, kita diulang lagi, minta kepada Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Minta kepada Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Itu doa baca terus. Ya Allah, kami mohon kesudahan yang bagus, yakni mati dalam keadaan iman Islam. Wa qad balagana anna syaitan la'anahu Allah, sampai kepada kami, kata Imamul Haddad tentang syaitan. Syaitan itu syaitan bicara. Ada ucapan syaitan, qasama dhahri alladhi yas'alullah ta'ala husnal khatimah. Tulang punggungku ini patah. Syaitan berpadah, patah tulang belekatku, patah tulang punggungku, menggoda orang yang selalu berdoa doa husnul khotimah. Ini doa husnul khotimah, doa yang paling dibenci oleh syaitan. Paling dibenci syaitan ya doa itu. Ada orang yang sukses digoda syaitan sepanjang umurnya, maksiat terus-terusan, tapi berdoa minta husnul khotimah, akhir hayat bagus, bertobat, aktif, sholat jamaahnya, matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bencinya aku punya syaitan orang kayak ini nih. Seumuran yuk digoda, umur 60 contoh, 59 tahun maksiat aja sih guru. Setahun terakhir kenapa bagus? Gara-gara doa kepada minta husnul khotimah. Aku yang seperti ini patah tulang belekat, kamu sama syaitan menggoda orang seperti ini. Itu. Aqulu mata ya'jibu hadza bi'amalih akhafu an qad futina. Dan aku mengatakan, kata Imamul Haddad, apabila seorang bangga dengan amalnya, ya'jibu hadza bi'amalih akhafu an qad futina. Nah, yang bagus-bagus, yang taat-taat saat ini nih, jangan membanggakan amal yang ada. Aku khawatir dapat fitnah, kata Imamul Haddad. Dapat fitnah tuh khawatir aja kita, gitu. Tapi kita tetap optimis, husnudzon kepada Allah dengan mengamalkan perintah, menjauhi larangan, berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Itu. Asal sesuai aturan aja, pas itu ujungnya. Itu. Jadi kita kalau ragu-ragu tinggalkan, jangan sampai ragu-ragu. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah akhir hayat kita ini. Baik kasih. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Itu doa Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, bagus. Atau yang kemarin yang kita bagi selebarannya itu bagus juga, baca terus setiap hari. Terus amalan yang bangun tidur tadi bagus supaya husnul khotimah. Ada lagi husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, jangan ditinggalkan husnudzon, sangka baik di hati. Sangka baik di hati. Man arada an yukhtamma bil husna falyuhsin dhannah. Orang yang ingin akhir hidupnya husnul khotimah, perbaiki sangka. Sangka kepada siapa? Kepada Allah, kepada makhluk. Dua-duanya. Apapun keputusan Allah, kita berprasangka bagus. Pasti ada kebaikan di balik
keputusan Allah. Allah ini alim, melihat, berkuasa, berkehendak, adil. Setiap keputusan Allah pasti bagus. Cuman kitanya aja kurang memahami dengan keputusan Allah tadi. Nah, itu. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi itu cepat-cepat berprasangka baik dengan Allah. Nah, itu. Nah, sangka baik kita itu diterima oleh Allah. Pasti diterima dan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita ditambahi iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dengan meniru sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkat Nabi Muhammad, berkat keluarga Nabi Muhammad dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil